Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya anak-anak. Dan bagi anak-anak yang masih daring, semoga sudah bangun pagi, mandi, lalu sarapan dan mempersiapkan materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Dan tentunya bagi anak-anak yang sudah PTM bangunnya lebih awal ya, karena harus berangkat ke sekolah, tidak boleh terlambat. Nah, seperti itu. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita mempelajari tema 5 ya, tentang cuaca. Masih di tema 5, subtema 3. Pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia, pembelajaran yang keempat. Nah, dalam pembelajaran yang keempat, ada 2 materi yang kita bahas. Yang pertama itu, menulis informasi dari teks bacaan. Kedua, keragaman suku bangsa di Indonesia. Ayo kita pelajari sama-sama. Nah, yang pertama adalah pelajaran bahasa Indonesia. Menuliskan informasi dari teks bacaan. Informasi merupakan pengetahuan yang dapat diperoleh dari pembelajaran atau pengalaman. Informasi dapat diperoleh dari banyak sumber. Salah satunya melalui teks bacaan. Agar dapat menemukan informasi dalam sebuah teks bacaan, kita perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, membaca teks dari awal sampai selesai secara seksama. Yang kedua, menuliskan hal-hal penting dari setiap paragraf dari awal sampai akhir. Yang ketiga, memahami isi bacaan atau informasi yang tersirat dan tersurat dalam teks. Keempat, menuliskan informasi yang didapat berdasarkan aspek apa, siapa, bagaimana, di mana, kapan, dan mengapa. Nah, itu yang harus kita lakukan ya anak-anak saat kita membaca teks. Nah, informasi apa saja sih yang kita temukan pada bacaan tersebut? Nah, pertama pasti tentunya kita membaca teks atau bacaan tersebut dari awal sampai akhir dengan seksama, dengan teliti. Lalu yang kedua, kita menuliskan hal penting dari setiap paragraf. Ada paragraf 1, 2, 3. Nah, kita perhatikan dari paragraf 1 apa sih hal penting, lalu paragraf kedua apa hal penting, dan seterusnya kita tulis. Nah, lalu yang ketiga tentunya memahami isi bacaan. Nah, isi bacaan itu mengenai apa sih? Informasi apa yang tersirat dan tersurat dalam teks bacaan tersebut. Lalu kita menuliskan informasi yang didapat berdasarkan aspek apa. Nah, apa itu dalam teksnya, tentang apa, lalu siapa perannya, lalu bagaimana, di mana, kapan, dan mengapa. Nah, itu merupakan hal-hal penting yang harus kita catat dalam teks tersebut. Nah, anak-anak sudah pernah ya, materi kemarin kita sudah membahas tentang kata tanya. Nah, ini aspek-aspek yang terdapat dalam teks itu tentang siapa, bagaimana, nah tentang kejadian maksudnya dalam teks bacaan tersebut. Ya, anak-anak. Lalu pelajaran berikutnya PPKN tentang keragaman suku bangsa di Indonesia. Keberagaman di Indonesia harus kita syukuri. Salah satunya adalah keberagaman suku bangsa yang merupakan kekayaan bangsa kita. Keberagaman suku bangsa yang ada dalam masyarakat bukan berarti sebagai penghalang untuk bersatu. Adanya keberagaman tersebut harus dapat membuat makin bersatu. Berikut ini beberapa daerah di Indonesia beserta contoh sukunya.
Nah, yang pertama ada Sumatera Utara, lalu nama sukunya ada Karo, Batak, dan Nias. Lalu kedua Kalimantan Barat ada nama suku Dayak dan Punan. Ketiga Sulawesi Utara ada Gorontalo dan Toraja. Jawa Barat ada Sunda dan Baduy. Lalu Jawa Timur ada Jawa, Tengger, dan Madura. Nusa Tenggara Barat ada Bima dan suku Sasak. Lalu yang ketujuh Papua Asmat, ada suku Asmat dan Dani. Nah, ini sebagian kecil yang Bu Guru ambil contohnya ya anak-anak. Masih banyak lagi contoh daerah, nama-nama daerah beserta sukunya ya. Nah, ini hanya sebagai contoh yang Bu Guru ambil dari buku penunjang dan buku lainnya. Oke. Sampai di sini materi kita pada pagi hari ini anak-anak. Seperti biasa, sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu ya kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.